Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Jumat 3 September 2021, Pekan Biasa yang ke-22. Pada hari ini pula gereja mengajak kita untuk memperingati Paus Gregorius Agung, Uskup dan Pujangga Gereja. Renungan kita hari ini akan kita ambil dari Injil Lukas, anggur baru, kantong kirbat baru. Sahabat Rema yang terkasih, ada perbedaan cara dan praktek hidup keagamaan yang dihayati dan diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk dengan orang-orang Farisi, ahli kitab maupun kelompok-kelompok lain. Perbedaan itu mencakup apa saja? Perbedaan itu mencakup mengenai pengampunan untuk orang berdosa, tentang makan bersama dengan mereka, tentang puasa, dan juga pandangannya tentang hari Sabat. Nah, Injil hari ini berbicara tentang puasa. Berkaitan dengan puasa ini, harus kita tegaskan bahwa di dalam tradisi Yahudi itu ada banyak jenis puasa yang dipraktekkan. Selain tentunya puasa yang umum, yaitu puasa yang terjadi pada waktu peristiwa keagamaan, yaitu Hari Raya Pendamaian, dan puasa itu disertai dengan pertobatan. Tetapi di luar itu, banyak komunitas, banyak kelompok, termasuk pribadi-pribadi tertentu yang mempraktekkan puasa dengan cara yang sangat bervariasi. Tuhan Yesus tidak menolak praktek dan tradisi puasa, tetapi Tuhan Yesus tidak mempraktekkan puasa sebagaimana orang-orang Farisi berpuasa, sebagaimana para pengikut Yohanes berpuasa. Apa yang mau diajarkan oleh Tuhan dengan cara itu? Tuhan mau mengajarkan tentang sebuah mentalitas, ya, mentalitas yang baru, yaitu mentalitas hidup rohani yang diwarnai dengan sukacita dan kegembiraan, yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan gambaran tentang mempelai, gambaran tentang perkawinan. Bahwa hidup rohani selama Tuhan Yesus hadir bersama dengan murid-muridnya adalah hidup rohani yang tidak diwarnai dengan puasa dan tidak diwarnai dengan pertobatan, tetapi diwarnai dengan yang terutama dengan kegembiraan, sukacita, cinta perkawinan. Nah, secara mendasar mengapa Tuhan Yesus memberikan hal yang berbeda? Karena Tuhan Yesus memberikan gambaran mengenai Allah yang berbeda. Allah yang diajarkan, yang dihayati oleh Tuhan Yesus adalah Allah Bapa yang berbelas kasih, Allah yang mau memberikan dan mengundang setiap orang untuk hidup bersamanya di dalam kegembiraan. Nah, gambaran Allah yang seperti inilah yang kemudian mengubah, membaharui semangat hidup dan praktek keagamaan murid-murid Yesus berkaitan dengan orang berdosa, dengan berkaitan dengan makan bersama dengan orang berdosa, berkaitan dengan puasa dan hari Sabat. Nah, di dalam praktek hidup kita sebagai orang Katolik, kita juga menemukan berbagai macam pengalaman rohani dan pengalaman iman. Ada berbagai macam kelompok hidup rohani. Begitu kaya. Ada kelompok yang sangat mencintai keheningan. Ada kelompok yang bersukacita, bergembira dengan musik yang luar biasa. Ada praktek hidup rohani yang sangat sederhana. Tetapi juga ada praktek hidup rohani yang mempraktekkan disiplin-disiplin yang begitu ketat. Ada berbagai macam komunitas religius, suster, bruder, maupun imam, yang mempunyai semangat hidup rohani yang berbeda-beda, yang berakibat pula pelayanannya juga mengalami tekanan yang berbeda-beda. Dan bukan hanya itu saja, dengan berkembangnya usia kita pun juga mengalami pertumbuhan hidup rohani. Dan pertumbuhan hidup rohani itu kemudian membuat kita mempraktekkan cara hidup rohani yang berbeda-beda. Kembali lagi, semuanya itu adalah anugerah dari Roh yang bekerja secara dinamis di dalam hidup rohani kita,
dan memberikan karunia yang berbeda-beda. Namun semuanya itu dihayati dalam satu pengalaman yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yaitu apa? Bahwa semua hal rohani itu membuat kita boleh mengalami yang namanya Allah yang berbelas kasih, Allah yang memberikan kegembiraan dan sukacita. Paus Fransiskus mengungkapkan dalam Evangelii Gaudium bahwa sukacita dan kegembiraan merupakan buah dari perjumpaan kita dengan Allah yang menebus dan menyelamatkan kita. Bahkan Paus mengatakan bahwa salah satu ciri kekudusan hidup rohani orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang yang hidup dalam sukacita dan kegembiraan. Maka sahabat Rema yang terkasih, dengan beraneka ragam komunitas hidup religius, beraneka ragam komunitas doa, beraneka ragam komunitas penghayatan iman, kembali lagi, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih suci. Karena kita itu membentuk satu tubuh Kristus yang sama. Sikap yang kita kembangkan adalah sikap hormat kepada keanekaragaman itu sebagai buah dari Roh Kudus. Sikap yang kita kembangkan adalah kita ikut menimba kekayaan hidup rohani mereka. Untuk apa? Untuk kepentingan kita dan pertumbuhan hidup kita bersama. Maka marilah di dalam hidup keagamaan kita semakin terbuka terhadap karya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kita, terus membaharui semangat hidup rohani kita, dan mendewasakan praktek hidup rohani kita. Anggur baru, kirbat baru, anggur selalu baru, dan kirbat juga harus selalu baru. Tetapi semangat dasarnya sama, yaitu Allah yang berbelas kasih dan mengajak kita untuk bergembira. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.